59 orang kini dikenai sanksi oleh Uni Eropa dalam upayanya menghukum Rusia atas perang di Ukraina. Namun, banyak dari mereka bukan warga negara Rusia. Semakin lama, Uni Eropa semakin sering memasukkan warganya sendiri dan warga negara dari negara ketiga ke dalam daftar sanksi karena alasan yang sering kali tidak banyak berkaitan dengan Rusia itu sendiri. Salah satunya adalah rekan senegara saya, Natalie Yem, yang sebenarnya merupakan warga Sreng dan dimasukkan ke daftar sanksi pada Juni 2025. Ia bergabung dengan Cerita Hati. Natalie, selamat datang. She joins us today. Natalie, welcome. Hello, Tess sudah kenal sekali. Well, thank you very much for coming online. You are Terima kasih banyak sudah bergabung secara daring. Anda sebenarnya juga seorang YouTuber. Anda punya kanal sendiri dan cukup populer di media sosial, terutama di dunia Frankofon dan yang berfokus pada Afrika. Karena Anda juga, maksud saya, berasal dari Kamerun. Saya rasa ibu Anda orang Swiss dan ayah Anda orang Kamerun, benar? Terima kasih. Dan Anda sebenarnya sudah dilarang masuk ke Prancis cukup lama karena aktivisme Anda yang menentang kolonialisme. Lalu, pada bulan Juni, Merthengs meningsyukurlah Vistin Zdaft Sanksio. Bisa semua Trinidad Pemberf, apa yang Freundy Keeling, dan Imkroperina Dap Kenithu with Judy. And why you think it happened? First of all, thank you, Pascal, for having me. Yes, indeed. Yes, saya. Pertama-tama, terima kasih Pascal sudah mengundang saya. Ya benar, saya telah memperbarui katalog sanksi saya dengan dimasukkan ke dalam daftar orang yang dikenai sanksi oleh Dewan Eropa karena apa yang mereka sebut sebagai kegiatan pro-Rusia, yang menurut saya adalah alasan paling populer dan paling mudah yang mereka gunakan untuk memasukkan seseorang ke dalam daftar sanksi. Seperti yang Anda katakan, saya sebenarnya dikenal karena pekerjaan saya tentang kedaulatan Afrika, emansipasi Afrika, dan hal-hal semacam itu. Saya tidak pernah benar-benar terlibat dalam krisis Rusia-Ukraina, kecuali ketika saya menunjukkan narasi palsu atau kemunafikan tatanan internasional terkait dengan apa yang terjadi di Afrika. Namun dalam pernyataan sanksi itu, mereka menulis bahwa saya sibuk mengusir Prancis dan Barat dari Afrika. Itulah yang tertulis dalam alasan mereka. That's what is written into the motives. I read it Aku membaca Dorna ini. Isi reverse now, ini word first digestring. So, Africa. Yes, exactly. And that's the main reason why I've Ya, benar sekali. Dan itulah alasan utama saya dimasukkan ke dalam daftar itu. Rupanya, jika seseorang memiliki teman di luar Afrika, menurut Dewan Eropa, maka orang itu pasti agen Rusia, yang cukup aneh sebenarnya. Tapi akibatnya berat, harus saya akui. Akibat dari berada di daftar itu. Pada awalnya, saya tidak terlalu menganggapnya serius karena, seperti yang Anda sebutkan, saya sudah dikenai sanksi oleh Prancis 3 tahun sebelumnya. Saya dilarang masuk atau melintas di Prancis. Saya tidak keberatan, karena saya memang tidak pernah pergi ke Prancis. Saya sedang berjuang melawan Prancis, jadi saya tidak berhasrat untuk pergi ke sana. I'm fighting France, so I'm not eager to go there, you know. So it didn't bother me at the time. Jadi saat itu, hal itu tidak mengganggu saya. Dan saya pikir karena Swiss bukan bagian dari Uni Eropa, hal itu tidak akan memengaruhi saya, bahwa sanksi Uni Eropa tidak akan berdampak pada saya. Tapi saya benar-benar salah, karena Swiss berada di tengah, secara fisik, secara geografis berada di tengah Eropa, dikelilingi oleh negara-negara Uni Eropa. Dan juga Swiss memiliki pemerintah dan perusahaan yang tampaknya sangat bersemangat mengikuti arahan dari Brussel. Social Kaminaga Netra, tapi pengawan sersiu jenijikendra, kapatid cukup berperat. Dan itu setribus, kartu ringis batalkan, rekening bank bertopsi, akun kripto saya tergi tutup. My bank accounts closed, my crypto accounts closed, and you wanted Your Swiss. rekening bank Swiss Anda telah ditutup. Karena sekali lagi, bank-bank Swiss tunduk pada hukum Swiss. Apakah mereka memberitahu Anda alasan mengapa mereka menutupnya? Dan apakah mereka benar-benar menutupnya, atau hanya membekukan dana Anda? Maksud saya, apakah mereka setidaknya berkata, "Hey, kemana kami bisa mentransfer uangnya?" Where can we wire the money to? both, I would say. So
I only have Tidak. bank account. Keduanya, I saya akan have bilang no begitu. bank Saya hanya account memiliki rekening bank di whatsoever in Swiss. the European Saya Union. sama Only sekali account tidak were in memiliki rekening Switzerland bank di Uni and Eropa. in Africa. Satu-satunya rekening So, saya ada di one of Swiss the dan di banks, Afrika. decided to Salah satu first bank freeze memutuskan my untuk accounts. I had membekukan two rekening accounts saya in terlebih Swiss dahulu. francs and Saya an punya account in satu euro. rekening dalam franc They Swiss decided to dan freeze satu both dalam of euro. them. Mereka And then membekukan they decided keduanya, to close lalu the memutuskan account untuk menutup without rekening-rekening giving itu any tanpa reason. memberikan I alasan even had my apapun. lawyer write to Nafis them kem and metaporten request them suzur to, kebas give mereka, us an no explanation medapentari why the si, payments that I was doing nembaring for my, iching spol sewa, asuransi payments kesehatan for terus my, nu how do you call it, diblokir. my rent, my insurance, my health insurance and stuff like that. I would execute them in the app. Saya mencoba but they melakukan would not pembayaran be melalui executed aplikasi, in real tetapi life. transaksi My itu tidak lawyer berhasil di started dunia getting nyata. in touch with them. Jadi pengacara saya When mulai my menghubungi lawyer mereka. started getting in touch with Ketika them, pengacara they saya completely melakukannya, closed the mereka account langsung menutup akun itu completely. So sepenuhnya. they are still keeping Mereka masih menyimpan my euro euros saya, entah di mana, somewhere tetapi there saya tidak lagi without memiliki me akses ke having any aplikasi, access to tidak the punya app rekening bank anymore lagi. to Mereka without menahan me uang having saya. a bank Akunnya sudah account tutup, anymore, but jadi they semuanya took my dibekukan. money. They have closed that account. So it's That's one frozen. thing. It's frozen. It had two mowers. At enough time. Closed. I don't know You where have my the right money is. teasens the null you. Closed I too completely dab meneng the closed my ping. account. But they gave Tapi you mereka memberikan surat senawang, Widini and Tambert. They sent me a letter before closing. Dan mereka the account, mengirimkan si telling surat me, sebelum "Okay, menutup tell akun us where dengan you have mengatakan, wired the money." baik, beritahu So kami I kemana gave them kami bisa mentransfer uangnya. only account that I have Jadi saya in memberikan Swiss, satu-satunya one akun that saya is di not Swiss blocked, that is yang not masih tidak frozen. blokir They atau dibekukan. wired the Swiss Mereka amount mentransfer jumlah dalam on franc that Swiss ke akun account, itu. but Tetapi the jumlah euro dalam euro amount menghilang. Tidak pernah dikirim has dan mereka tidak mau has memberikan never tanggapan. been wired, and they are not willing to respond. Well, They that's Em stole- care farokal. Mereka bertemimahagi. Itu penjunyu. Mencistepsi efek semlai tab noise. still They yours. stole it. Nembrace mencurinya, ya Yes. mencurinya, and They just. stole it. And Dan the aku other swear. account, is And that the one? other account is with Post Finance, which Akun lainnya ada di Post Finance, yang seperti yang kamu tahu, hampir setiap warga Swiss memilikinya. Mereka membekukan akun euro dan mempertahankan akun Swiss, tetapi dengan pembatasan. Aku tidak bisa lagi mengakses Twint. Setiap warga Swiss pasti tahu apa itu. Itu adalah aplikasi pembayaran seluler, dan semua orang sekarang menggunakan Twint. Selain itu, kartu kredit juga telah dinonaktifkan. Penggunaannya dibatasi hanya untuk pembayaran tertentu yang bisa aku lakukan, dan lebih parah bahan bank lain, yang bukan tempat aku menjadi nasabah. Misalnya, UBS, bank tempat uang sewa di kemudian apartemen memiliki ataman kubrainya, memiliki datain dari akun Post Financeku untuk membayar sewa. Coming from my account to Post Finance to pay my rent. So Jadi bahkan transaksi internal di Swiss pun sedang ditolak. Absolutely are being refused. Yes. Tentu saja mereka sedang ditolak. Ya, sepenuhnya. Jadi itulah awal dari mimpi burukmu. Dan jika hal itu terjadi saat kamu berada di luar negeri dan kamu tidak memiliki kartu kredit, tidak punya cara untuk melakukan pembayaran, dan jika kamu tidak membawa uang tunai, maka kamu tersesat, benar-benar tersesat. Lalu kamu terputus dari setiap platform. Kamu dikeluarkan dari Airbnb, kamu dikeluarkan dari Google, Amazon. Who you call it? Google, Amazon, Google, Booking. Akun Gmail estimate smaller. Sekilangan monetisasi. Selasanya langsung sepertikan dengan nutrisi. Immediately YouTube. with YouTube, yes. Yes, because the wiring address Dengan was my YouTube, Swiss account. ya. So, Alamat transfernya adalah rekening Swiss saya. Jadi karena salah satu bagian dari sanksi adalah pembekuan aset, bagian lainnya adalah larangan untuk masuk, transit, atau terbang di atas wilayah Eropa. Dan sanksi ketiga adalah larangan tidak boleh ada pihak yang memberikan layanan atau dana kepada orang yang dikenai sanksi. Jadi bisnis manapun yang menerima uang Anda berisiko melanggar sanksi. Orang-orang memilih untuk menutup semuanya, tahu kan? Matt is dizi, sangat sulit. Bahkan rank dursti, intimix betanyal, bisa menolak setiap berbagai sebahan neptuthing. Airlines can refuse to take you as a passenger. But Google, Tapi Google adalah perusahaan AS dan karena pusat ini, yung magpangnya ada di Irlandia tis Qtune. Union, yeah.
But I have an experience last week Ya, with. tapi minggu lalu saya punya pengalaman dengan Expedia. Expedia adalah perusahaan Amerika yang berbasis di AS. Saya mencoba membeli tiket pesawat yang sepenuhnya di luar Eropa. Keberangkatan dan kedatangannya sama-sama di luar, tidak melewati wilayah Eropa atau apapun. Mereka menerima uangnya, lalu menghubungi saya kembali dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat memproses tiket tersebut. Jadi mereka bilang akan mengembalikan uangnya ke kartu asal. Lalu mereka bertanya, "En seeking, kung sipre baru sigrang, en sirtendang berjurde theopon." Sang tag tapeth. It's the matter Okay, let's do it. So they did the transaction. They booked me a new ticket. I paid for the new ticket. Mereka memesan tiket baru untuk saya. Saya membayarnya, mereka mengirimkannya, dan 24 jam kemudian, saya menerima 2 email dari Expedia yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbisnis dengan orang yang dikenai sanksi. Saya tidak dikenai sanksi. Saya tidak dikenai sanksi di AS. Saya dikenai sanksi di Uni Eropa. Tiket itu untuk tujuan dan penerbangan yang sepenuhnya berada di luar AS dan Uni Eropa. Namun tetap saja mereka menolak. Mereka berkata, tidak, intemen terharas kan detrain. Sebetalgan penerbangan, de onda titadakan den the time. Saya akan mengirimkan email bisni, Arhaunew Sturgalius Suci. After the recording, you will see it. That's quite Enumerar Europa Spang, dan in XPU, ementububisk filmangkanis. doing that. It's not the airline, it's Expedia telling. Ini bukan maskapai si penerbangan. Ini Expedia yang menulis kepada saya, memberitahu bahwa mereka tidak dapat melanjutkan, padahal saya tidak dikenai sanksi di Amerika Serikat. So is this Ini adalah perusahaan Amerika yang berbasis di Amerika, dan untuk klien di luar Uni Eropa. Outside of the European Union. So this is the long arm of the Jadi inilah pengaruh luas dari pasar bersama Eropa. Karena setiap perusahaan yang ingin memastikan mereka tidak menghadapi masalah apapun akan secara sukarela menerapkan sanksi, bahkan jika sebenarnya mereka tidak wajib melakukannya. Sepertinya Departemen Kepatuhan atau pengacara internal mereka mungkin menyarankan hal itu, lalu mereka pun melaksanakannya. Jadi, apakah kamu sudah bisa terbang? So have you been able to fly? I mean, Same. Kami seperti datang bank Afrischen. Nobat merkamera Rismark berbenibo. Yes, and I was Ya, surprised. I was dan like, saya terkejut. Africa, why Saya do you berpikir, want to baik, close di my Afrika account?" kenapa kalian ingin menutup akun saya? Lalu mereka berkata, oh tahu kan kami punya bank koresponden di Eropa dan kami tidak ingin ada masalah. Jadi semua akunmu ditutup? Yang di Afrika itu? Saya masih punya satu. Saya tidak akan menyebut nama banknya, karena mungkin mereka nanti akan mendapat masalah. Tapi saya masih punya satu akun di Afrika dan satu akun terbatas di Post Finance. And a limited account with PostFinance. Wow, that's a Wah, itu may sinunggrikan. Bermanding ni Cupi Sawat. If you say, if the puke squat mingin si plank, SSC mistake to brace where kektamun sanksi. You were sanctioned? I've been able to fly, but Saya masih bisa terbang, tapi ada risiko maskapai mengatakan mereka tidak ingin saya sebagai penumpang karena saya ada di daftar itu. Kamu tahu, semuanya saling terhubung, mereka mengetiknya di bandara. Saya beruntung karena sudah lama berhenti menggunakan maskapai Eropa. Kalau tidak perlu, saya selalu memilih maskapai lain, bukan yang Eropa. Jadi untuk saat ini, masih aman. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau saya harus misalnya terbang melintasi wilayah udara Eropa dengan sebuah maskapai. Mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk menerima saya sebagai penumpang, tapi tidak di rute itu, tidak di jadwal itu, karena penerbangannya melewati wilayah udara Eropa. Saya belum pernah mengalaminya. Kita lihat saja nanti. I have not experienced it as of now. Let's see. But this brings me to my next question. Tapi ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Maksud saya, sebagai warga negara Swiss, Anda memiliki hak untuk kembali ke rumah. Itu adalah hak dasar dalam hukum internasional. Sejauh yang saya tahu, itu adalah hak asasi manusia untuk kembali ke negara yang paspornya Anda pegang, negara tempat Anda menjadi warga negara. Dan Anda belum bisa kembali, bukan? And you haven't been able to go back, have you? I mean, No, I Tidak, saya bisa kembali. have not been able to Dan go hal back yang because sama akan I've terjadi pada visited Jack the Bo same that misalnya, happened pada with, Safia Moreau.
Dewan Eropa mengeluarkan 2 dokumen. Yang pertama adalah keputusan yang memberikan sanksi kepada Anda yang sudah Anda lihat beserta alasannya dawanya. that you have seen with the motives and everything. Apakah kamu benar malinfo tu kemiskan emailmu atau dialasmu? No, I received it on the internet because Tidak. Saya menerimanya secara daring. Karena jika mereka tidak bisa menyerahkannya langsung kepada Anda, atau jika mereka tidak mau, cukup bagi mereka untuk mempublikasikannya di jurnal resmi Uni Eropa. Itu sudah cukup bagi mereka. Jadi begitulah kejadiannya. Saya mencarinya di Google. Saya mengetik nama saya di Google setelah menerima banyak pesan yang mengatakan, "Oh, kami turut menyesal atas apa yang terjadi padamu." Saya baru saja turun dari pesawat. En saya telah berat stalwart for justa streng. En jou this in Simnei, samistri ble perbalatap up streng. 5.5 hours later, when I land, I come out. The first WhatsApp message that I receive is from Pesan WhatsApp pertama yang saya terima datang dari pengacara saya. Dia berkata, "Oh, saya sudah diberitahu. Saya siap siaga." Dan saya, apa? Untuk apa dia siap siaga? Kenapa? Jadi saya mencari nama saya di Google, dan saat itulah saya melihat bahwa saya telah dikenai sanksi. Anda tidak dihubungi, tidak diberitahu tentang prosedur apapun. Anda tidak memiliki hak atau kesempatan untuk bertemu dengan mereka dan membahasnya. Seperti baiklah, Anda menurut series melakukan ini, sekitar membuktikan sebaliknya. Ini demi begitu saja. Menyajti. Jadi Allah menerima dapat singth. Leganil setri dokumentasi ia tidak speak that. Rules of the European Union, and in 2024 they decided that they will. Dan pada tahun 2024, mereka memutuskan untuk memberlakukan sanksi terhadap kegiatan pro-Rusia di Eropa. Dan dalam reglemen, seperti yang mereka sebut, tertulis di pasal pertama, definisi wilayah Eropa, dan di dalamnya secara khusus mencakup wilayah udara. Jadi meskipun mereka mungkin berkata, baiklah kamu boleh pulang kalau mau, dalam aturan, dalam reglemen yang terkait dengan keputusan itu, disebutkan secara tegas bahwa kamu tidak boleh terbang kembali. En dari set spreethings we then mingtip dukoms to athletic in stalik Swiss, homi juga bisbekin when it doesn't sting bau ke kamenting semakin and the gagil kan Swiss lagi. That you will ever have the opportunity to go out of Switzerland. Yeah, of course. Jeden task klange. At first cup förung ni is it going and to fuse med Kyushu di Japan. Yeah. Kyushu in Japan, yeah. Yeah, and specifically in a country that is extremely digital. Ya, dan khususnya di negara yang sangat terdigitalisasi. Ketika kamu terputus dari setiap platform digital, setiap pembayaran semuanya, maka kamu mungkin akan berakhir di sana, menjadi tunawisma karena tidak bisa membayar sewa. Karena seperti yang sudah kukatakan, bahkan bank yang bukan klienku pun menolak pembayaranku. Aku tidak mau kembali, mengambil risiko kembali dan terjebak di sana dalam penjara terbuka tanpa sarana atau apapun. And an easy tap to person, it's a sad story tap. You know, so it's very difficult decision to make. Apa yang gamas di Borg Swiss? Maksud saya, ini esoteric sitstaf yang bukan dari layanan konsuling. Ini sih kekenungan yang berkata, lihat, Anda harus memantas dia. Yo pergi di shortage barich, and Swiss Defakir, tolong saya. You go and you tell her, help me. They did nothing. As I told you, Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak melakukan apa-apa. Seperti yang sudah saya katakan, saya baru tahu bahwa saya dikenai sanksi ketika saya turun dari pesawat di sebuah negara Afrika. Jadi pengacara saya menghubungi kedutaan Swiss di sana dan berkata, klien saya baru saja tiba di negara ini. Kami baru mengetahui bahwa dia telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi oleh Uni Eropa. Bisakah Anda membantu, memberikan dukungan konsuler dan sebagainya? Ini nasdat, sebesar berkoordinasi dengan delegasi Uni Eropa. If I have to liaise with the European Union delegations, They tell you to leave. Madam menghidupkan the koordinasi juga order for, ibu orang, and those remem to the good sanksi padamu. Madam menolikin you. It's before realis berarti. Tahu tatming? yes, they Ya, menolak. Saya bahkan memilih polis di berskiver pengesavansi new breaker. Di Zaf Orchar, bisa membuktikan semua sekitar berstangi. that I'm saying, yes. Spineless
memberikan tempat keberanian. Namit snor, dan opus dutain. Serius, ini adalah situasi darurat, bagaimana memulai tuan hintin fad. At freedom in apa reflected to itself, bukan? Party attacking you. But let me tell you, it's not my first experience with. Tapi izinkan saya katakan, ini bukan pengalaman pertama saya dengan bantuan konsuler yang tidak tanggap dari para diplomat Swiss. Pada tahun 2019, saya diundang ke KTT Rusia Afrika pertama di Sochi. Saya rasa semua kepala negara Afrika hadir, setidaknya ada 50 orang. Saya diundang untuk berbicara. Saya memiliki pidato selama 7 menit yang saya sampaikan. Setelah pidato itu, Emmanuel Macron marah besar karena saya membahas tentang France Afrique, yang merupakan inti dari perjuangan saya, dan dia tidak menyukainya. Ketika saya kembali ke Pantai Gading, saya tinggal di sana saat itu, dia menelepon Presiden Pantai Gading, dan saya pun ditangkap. I had a phone call with the president of Ivory Coast and I got arrested, I got detained, and then I got expelled. Saya ditahan lalu diusir dari Pantai Gading ke Swiss. Begitulah cara saya kembali ke Swiss. Sebenarnya biasanya orang kulit hitam diusir dari Eropa ke Afrika, tapi saya justru diusir dari Afrika ke Eropa, yang cukup menarik. Selama masa penahanan saya, bahkan sebelumnya, ketika polisi datang, mereka mengira saya berada di suatu tempat, dan 6 mobil polisi datang untuk menangkap saya. Tapi ternyata saya tidak ada di sana, jadi mereka harus pergi. Hal itu menjadi berita publik, tersebar di internet, seperti yang kamu bilang, secara daring. Banyak orang mengenal saya di Afrika. Jadi hal itu menjadi besar. Oh, polisi Pantai Gading mencoba menangkap Nathalie Yam dan semacamnya. Ivorian police is trying to arrest Nathalie Yamb and stuff like that. So they came and they deposited like. Jadi mereka datang dan meninggalkan selembar kertas yang meminta saya untuk datang dan melapor ke kantor polisi pada hari Senin. Saat itu hari Jumat. Setelah menerima kertas itu, saya menghubungi kedutaan Swiss dan berkata, lihat, ini yang sedang terjadi. Sama sekali tidak ada tanggapan. Benar-benar tidak. Jadi saya pergi ke sana, saya ditahan, lalu saya diusir tanpa apapun, benar-benar tanpa apapun. Maksud saya, mereka membekukan rekening saya di Cote d'Ivoire. Ya, ajat Westria dengan and hal seperti itu. Tapi menyebutkan rekening partner saya, remit and is annulling. Strand sibat tanggal 3 Desember merupakan musim dingin di Eropa. Saya dengan gon musim fast, sepitas kendezin dengan dafeng winenduk dan mai elsanson itu. My summer shoes and my handbag and nothing else. No paper, no clothes, no money, no nothing. Tidak ada dokumen, tidak ada pakaian, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Begitulah saya meninggalkan Cote d'Ivoire pada tahun 2019. Dan kedutaan Swiss sama sekali tidak hadir, tidak memberikan bantuan apapun. Keadaannya bahkan menjadi lebih buruk karena ketika saya tiba di Swiss, saya menyewa seorang pengacara Swiss dan dia berkata kepada saya, baik, kita bisa mengajukan permintaan karena ada undang-undang tentang data di Swiss yang memungkinkan Anda meminta pihak berwenang untuk memberikan data yang mereka miliki tentang Anda. Mereka wajib berikannya. Jadi kami mengajukannya. Kami meminta data saya kepada Departemen Urusan Luar Negeri dan kepada juga Dinas Raswo, Dinas Intelijen atau Informasi setempat bekerja. Nachrichtendienst des Bundes, genau. And we asked for the government to send me stuff. Dan kami meminta pemerintah untuk mengirimkan dokumen kepada saya. Dan perlu diingat, dalam berkas yang kami terima sangat terlambat. Mereka seharusnya memberikannya dalam waktu 30 hari, saya kira, tetapi mereka memerlukan 6 bulan dengan alasan, oh ini karena COVID, banyak pekerjaan, dan sebagainya. Ketika akhirnya saya mendapatkan dokumen yang dimiliki oleh Departemen des Affaires Étrangères, Kementerian Luar Negeri, tentang saya bisa melihat pertukaran antara Duta Besar Swiss dan pemerintah Cote d'Ivoire, serta dengan Bern, dengan kementerian di sana. Mereka benar-benar berkomunikasi di tingkat itu. Ya, benar. Dan mereka mendapat perintah untuk tidak membantu saya dan saya memiliki buktinya secara tertulis. Ya. And I have it in writing. Yes. Siap sampai dius wis towards Swiss that fall. It's I can't tell you the one. Saya bisa katakan itu Warakar Pri dari Kementerian Departemen ADA di Bern yang nulis kepada Dorent Swiss di Cote d'Ivoire. In Ivory Coast. In so, ever Thambarbur. Yeah, it's In de Elberberg het Zeppernijs Weekend Swing.
rondet zem eri semus tain nebamu. Ini duv deputus. Second to none. This should, in my view, be. Menurut pandangan saya, ya, maksud saya, menurut pandangan ini seharusnya merupakan ilegal. Menolak memberi tumpah negara. Saya berani sebagai diplomat Swiss is frustrated. Saya punya setidaknya 2 orang di mereka. At least 2 of them. It's amazing, and even when I received the documentation that Itu luar the biasa. intelligence services had Dan bahkan ketika saya menerima dokumen yang dimiliki Dinas Intelijen tentang saya mendapatkan banyak halaman yang hitam, disensor, benar-benar ditutupi hitam. Maksud saya dokumen dari Kementerian Luar Negeri juga banyak disensor, tapi mereka melewatkan satu bagian. Dan bagian itulah yang sedang saya bicarakan sekarang. Tapi mereka menyensor banyak hal. Setelah menerima 2 dokumen itu, atau 2 berkas itu, saya bertanya kepada pengacara saya, apakah saya dianggap Swiss? Karena kenapa kedutaan saya tidak membantu saya? Kenapa Dinas Intelijen Swiss menyensor dokumen saya, dokumen yang seharusnya mereka berikan kepada saya? Tidak. Kenapa mereka memiliki itu? that they are supposed to provide to me. No. How come that they have those? How come that they start gathering data? Tamer kami mengumpulkan dana news, wow. Maksudku, maaf, agar terkejut, awal mau menyesalkan Prancis. Nipaku tidak mendidari bahwa melibatkan Dinas Luar Negeri dan Nisi dan Dinas Intelijen Swiss dan wakili setuisi. And that you're being surveilled. No, but that's actually quite normal because Tidak. in Africa, Tapi itu sebenarnya cukup normal karena di Afrika. Kejutan yang kamu rasakan sekarang, kengerian terhadap dunia distopia yang kamu temukan di tengah-tengah Eropa, itulah yang selama ini aku lawan di Afrika. France Afrique tentang hal itu. Tentang dinas rahasia, tentang campur tangan pemerintah dalam urusan negara-negara Afrika. Dan jika kamu tidak mematuhi apa yang mereka inginkan, mereka akan memberi sanksi, menghukummu, bahkan membunuhmu. Yun hapwaim jam yun kepaling garat a pit. Noge muwal buningin nudai. Jadi dukan hal baru tooth. Betul kami deith hank binermaz, you do not just convert baudra. Dan itulah instis diberi perstridi dari tapu taitor. Tepfrinis dirususun bamin bubul haropi. And now it's sweeping to Europe. Yeah, it's sweeping to Europe and they found a way to. Ya, ini mulai menyebar ke Eropa. Dan mereka menemukan cara untuk meningkatkan tekanan. Jadi sekarang kita berada pada titik di mana kita memiliki sanksi terhadap Rusia, bukan? Katanya sanksi itu digunakan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Itu yang kita dengar, bahwa sanksi itu dimaksudkan untuk menekan Rusia agar perang berakhir. Tapi yang terjadi adalah mereka menggunakan sanksi itu terhadap warga mereka sendiri dan negara ketiga, siapapun yang tidak mereka sukai. Mereka memelintirnya dan membuat hidup menjadi sengsara. Maksud saya, apalagi yang ingin saya tanyakan padamu? Tentang pengalamanmu sekarang dengan hal ini, betapa sulitnya segalanya menjadi. Apa saja cara, bukan yang konkret. Kamu tidak perlu mengungkapkan apapun yang sedang kamu lakukan. Tapi cara apa yang bisa digunakan untuk menghadapi situasi ini, agar kamu tetap bisa menjalani hidup? To deal with the situation so that you can still live a life. You can survive. But Tizim bisa that isrinya sepuis naam and sanksi sankt ifudai juga banding terkutapnya di pengadilan di Luxembourg. Di satu serjui hadilan yang is NU tank. that you can go to. The European Pengadilan Court of Nopa. Justice, so that is the Did you overchaburi kasif during the 90s? Yeah. Absolutely. And you Tant seal have le as datangan lain number kan the tama. Sinli tarithith use it stunain to baftal bimishra pardrutians in Eurosa. Tak to our king pray. European. That's the final one. The Number nga it's half of me. Have those two, yes. So they have those two, so you can do Ya, that. jadi mereka memiliki dua hal itu dan kamu bisa melakukannya. Jelas, kamu harus berhadapan dengan bank-bank di Swiss, karena bank atau perusahaan di Swiss yang menerapkan sanksi Eropa tanpa sanksi tersebut diadopsi oleh pemerintah Swiss bertindak secara ilegal. Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Dan kami sudah menulis surat kepada ESECO. And we have written to the SECO. My lawyers have liaised with the SECO and draw their Nomadics au yutsi mengen esek sekor. Nomadic memmerka, potha, bawa, finance. economic development. Yeah.
So my lawyers have taken it to the SECO. Jadi, pengacara saya telah membawa hal ini ke SECO dan menarik perhatian SECO pada fakta bahwa, baiklah, Anda mengonfirmasi bahwa Anda tidak menerapkan sanksi terhadap Natalie Yam di Swiss. Namun, ada perusahaan Swiss yang menerapkan sanksi tersebut, padahal undang-undang melarang mereka melakukannya. Tanggapan mereka adalah, ya, kalau memang begitu, Anda bebas menggugat mereka ke pengadilan jika mau. Then you are free to take them to court if you want. Wait. Okay. Oke, sebenarnya saya tidak tahu tentang hal itu. Ini cukup penting. Jadi menurut hukum Swiss, sebenarnya ilegal bagi perusahaan untuk secara sukarela mematuhi sanksi asing. Itu cukup penting. Tapi kemudian ada lembaga-lembaga Swiss lain yang tidak punya keberanian. Maaf, seperti Swiss adalah negara yang sangat tidak berani. Saya menyesal mengatakannya, tapi kita adalah negara yang sangat tidak berani, dijalankan oleh birokrat dan administrator yang tidak akan pernah samis ke Swiss tidak mengambil risiko. Selingi ungkapkannya sekarang. Talit saya bawa the matter bor. Taufnya paling, endara karena forwaling distakimi. Dan kami tidak akan memitsur hentim apa outbreak ng olakukan. We will not intervene from our side and will not tell them stop doing what you're doing. Yeah, exactly. So and then when you have Ya, to tepat go, sekali. when you have to take the Tepat European sekali. Council to court Dan in kemudian Luxembourg, ketika kamu harus membawa then you Dewan have to Eropa go ke pengadilan di to the Luxembourg, Swiss banks, lalu kamu to juga court harus in Switzerland, menggugat you need bank-bank money, Swiss di because Swiss, maybe kamu butuh people uang. don't know that, Karena mungkin orang a tidak lawyer tahu. in Switzerland Tapi membayar is pengacara di horrendous. Swiss itu sangat So, mahal, and your dan money uangmu is dibekukan dan freezed and diblokir. locked. Jadi rasanya seperti mimpi buruk It's yang tidak ada kind habisnya. of a Kamu tahu, ini never-ending sangat sulit. nightmare. You know, it is very difficult. Yeah. You know, the people who do this are very proud of this. I'll send you Kau tahu later orang-orang yang the, melakukan ini sangat interview bangga yesterday karenanya. by Nanti aku akan kirimkan kepadamu wawancara dari kemarin oleh Florian Warbeck di Jerman. Sebenarnya dia tidak benar-benar mewawancarai, dia berada di konferensi pers, dan dia bertanya tentang Jack Bode. Dia berkata, apakah Anda setuju dengan ini? Apakah pemerintah Jerman setuju dengan Uni Eropa yang sekarang menjatuhkan sanksi kepada warga Swiss? Dan jawaban mereka agak menyeringai, seperti kalau mereka dikenai sanksi, itu keputusan otoritas Uni Eropa. Jadi Anda harus berbicara dengan mereka, bukan dengan kami, karena kami Jerman, kami bukan Uni Eropa. Dan bagaimanapun juga, orang-orang ini selalu bisa pergi ke pengadilan dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Rasanya seperti haha. And prove their innocence. It's like haha. But you're not accused of anything. It's an. Tapi kamu tidak dituduh melakukan apapun. Mereka menuduhmu, ya saya tidak diizinkan mengungkapkan semua hal terkait kasus yang sedang saya ajukan terhadap Dewan Uni Eropa. Tapi ketika kami menerima dokumen dari Dewan, karena saya sudah membawa mereka ke pengadilan sekarang, keputusan yang mereka buat, sanksi-sanksinya, adalah tindakan administratif. Itu bukan tindakan yudisial, bukan. Ya karena tidak ada undang-undang. Tidak ada undang-undang yang melarang apa yang kamu lakukan. Tidak. Saya melihat seseorang menulis bahwa Jack Bode adalah juru bicara Putin. Yang jelas omong kosong. Tapi bahkan jika dia memang berbicara untuk Putin, apakah ada undang-undang yang melarangnya melakukan itu? Tidak. Tidak ada. Itulah intinya. Tapi ketika mereka mengirimkan berkasnya, saya tidak kejut dengan apa yang saya temukan. Tapi saya merasa sangat ngeri melihat sebuah lembaga Eropa di tingkat itu menjatuhkan sanksi kepada orang-orang hanya berdasarkan artikel. Hanya artikel surat kabar. Natalie Yam, yang sangat dekat dengan Kremlin. Natalie Yam, qui est très proche du Kremlin. No matter the Kremlin. Yeah. Kremlin is even, it must be surprised to know that I'm very. Kremlin pasti terkejut mengetahui bahwa saya disebut-sebut sangat dekat dengan mereka. Jujur saja, Natalie Yam menghadiri forum Rusia-Afrika di Sochi. Ya, tapi saya juga diundang ke Institut Prancis untuk Hubungan Internasional di Paris. Dan saya mengatakan hal yang sama di sana, itu pada tahun 2017. Saya mengatakan persis hal yang sama seperti yang saya katakan di Sochi. Saya mengatakannya pada 2017 di Paris. Apakah saya agen Prancis hanya karena saya menghadiri sebuah konferensi di Paris yang dihadiri oleh para menteri, diplomat, militer, mahasiswa, dan peneliti? Dan saya berbicara, itu ada di internet, bersifat publik, ada di YouTube. Anda bisa melihat apa yang saya katakan.
Saya mengatakannya 2 tahun sebelum saya menginjakkan kaki di Ukraina atau Rusia. Saya pernah dituduh menjadi pengamat pemilu di Donbas. Saya pikir itu tahun lalu atau tahun sebelumnya. Tiba-tiba, saya melihat di Twitter dan mengetahui bahwa lembaga-lembaga Eropa menulis bahwa saya telah menghadiri sebagai pengamat pemilu yang di Donbas tahun lalu seperti itu. Saya tidak sedang hidup dan kaki di Donbas. Saya dengan lebih seorang saja. But I don't know how it comes in. But that is the thing. I mean, Tapi begitulah masalahnya. Maksud saya, dasar pembenaran untuk sanksi itu hanya satu paragraf, yang bisa berisi apa saja. Tidak perlu berdasarkan fakta. Tidak perlu. Bisa berisi apapun. Kamu bisa saja dituduh berbicara dengan alien, bersekongkol dengan alien. Bisa aja begitu. Kamu bisa dituduh sebagai penyihir dan menggunakan sihir melawan Uni Eropa. Tuduhan itu tetap berlaku, karena pada akhirnya, namamu ada di dalam basis data. Dan orang-orang brengsek ini, omong-omong, memastikan mereka menyediakan API untuk basis data itu, sehingga maskapai manapun bisa memeriksanya secara otomatis. Mereka bahkan menyebarkannya. Dan ini bukan proses peradilan. Karena, dalam prosedur hukum yang normal, kamu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi ini bahkan bukan proses peradilan. Ini proses administratif, dan beban administratifnya ada padamu untuk menghapus namamu dari daftar itu. Ini gila. It's insane. Yes, it is madness because Ya, ini benar-benar gila. Karena bahkan sekarang, maksud saya, bersama pengacara saya, kami sudah mulai menyelidikinya dan semua hal itu. Mereka bahkan bisa mengubah apa yang mereka tulis sebagai motif selama proses berlangsung. Misalnya, kamu melawan mereka dan menang, mereka mengajukan banding. Dalam banding itu, mereka menambahkan sesuatu lagi sebagai motif. Mereka memperluasnya, membuatnya sedikit lebih kabur, dan kamu kembali lagi ke awal. Yuda orang sudah menang, atau tinggali, harus tetap dikenai sanksi. Wait. That's very. Tunggu. Itu sangat penting. Bahkan jika kamu menang di Eropa, kamu bisa mohni dan tidak membatas di sana. Dan kemudian kamu like boros dari awal lagi. Start from scratch. from the beginning. Is die woordstami point. We leasing this Kafka. That be the word no manier new. In reality, you have no. Pada understandnya, kamu tidak memiliki cara hukum untuk memaksa Viking Hempur. Mereka bisa memperbarui definisi itu secara administratif, tamu swagdenu. Jadi, kamu sepenuhnya belas kasihan mereka, benar-benar di bawah belas kasihan mereka. You're literally at the mercy. You're at the mercy. Every citizen is at the mercy of these people. Setiap warga negara berada di bawah belas kasihan orang-orang ini, birokrat tanpa wajah. Bahkan sebelum saya dikenai sanksi, saya pikir pada tahun 2023, saya memiliki rekening di sebuah bank kantonal di Inggris, bank lokal. Lalu tiba-tiba saja, mereka ingin menutup rekening saya. Saya bertanya, mengapa kalian ingin menutup rekening saya? Setelah beberapa bulan berdiskusi dan bertemu, akhirnya mereka mengatakan alasannya, karena saya adalah seorang PEP, EP. Jadi saya bertanya, mengapa saya seorang PEP? PEP berarti politically exposed person, atau orang yang terpapar secara politik. Namun ketika istilah PEP diciptakan, itu dimaksudkan untuk kepala negara, anggota keluarganya, atau orang yang mengelola dana publik untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam korupsi atau hal semacam itu. Saya tidak pernah memegang posisi manajemen di perusahaan publik. Saya tidak pernah mengelola dana publik. Saya juga tidak memiliki hubungan dekat maupun jauh dengan kepala negara manapun. Close or far to any heads of state. My father is a carpenter. My mother is a Ayah saya seorang tukang kayu, ibu saya seorang penjahit. Jadi sejujurnya, kami orang kecil yang bekerja keras. Dan saya bertanya, bagaimana bisa kalian memasukkan saya? Siapa yang pertama kali menaruh saya di daftar itu? Bagaimana saya bisa berakhir dalam hal yang disebut orang yang terpapar secara politik? Saya dengar kabar bahwa itu berasal dari Prancis, karena ada Gavi di Prancis. Lalu mereka menaruh nama Anda di daftar itu, dan tiba-tiba Anda tidak bisa membuka rekening bank baru lagi. Dengan rekening bank yang sudah ada, mereka ingin menutupnya. Daftar ini seharusnya ditujukan untuk orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan kerabat dekat mereka.
Itu juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melacak para pendana terorisme, senjata, atau pengedar narkoba. Saya bukan salah satu dari mereka. Saya bukan salah satu dari mereka. Saya warga biasa, Swiss, Kamerun, Itiping selan hidup sederhana secara membuat video. Dan maksud saya, non video saya. I mean, you've looked you've watched my videos. I mean, I have your videos there. I mean, Maksud saya punya video-video Anda di sana. Anda tahu. Dan saya punya beberapa orang di kanal saya yang akan bersaksi bahwa Eropa masih memperlakukan sebagian besar wilayah Afrika seperti tanah jajahan ekonomi yang bisa disalahgunakan. Dan Anda berbicara menentang hal itu. Neokolonialisme harus dibongkar, dan Anda dihukum karenanya. Aktivis dari Afrika juga dihukum karenanya. Dan kebetulan Anda orang Swiss. Betul sekali. absolutely. And you are Tingkat de dos Stefchen. Aku buat sedikit the error. Sekali kamu sederhana dui, sering kedapnya bisa keluar. never get out. Ya, You don't really know. Kus menaskan aus, shepherd, and memasukkan mungkin nomor tharis tu. Dan kamu juga tidak benar-benar menapol tidak menyusul seni. Jadi sulit bagimu untuk gaya daftar tersebut. Get out of the list. it's punishment. ini adalah hukuman oleh pihak administrasi, bukan oleh lembaga peradilan. Dan sekarang mereka membalikkan keadaan itu. Jadi hadirin sekalian agar jelas, orang Eropa telah menggunakan cara seperti ini selama puluhan tahun terhadap orang-orang di luar Eropa. Dan sekarang mereka mengarahkannya ke dalam, kepada rakyat mereka sendiri. Supaya Anda tahu, selama puluhan tahun orang lain telah menjadi korban dari kebodohan semacam ini, yang sama sekali bukan proses peradilan. Which is not a judicial process. It's absolutely not, and it's Sama very sekali difficult tidak. because it's difficult to Dan see ini the sangat end sulit of karena it. sulit untuk And melihat it will also akhirnya. affect your next of Hal kin. ini juga memengaruhi For kerabat example, terdekatmu. I have a son Misalnya, who's aku living punya in seorang Switzerland. putra yang He tinggal di has Swiss. nothing to do with Dia what sebenarnya I'm tidak ada doing, hubungannya dengan apa actually. yang aku lakukan. But because he Tapi bears karena the dia memiliki same nama yang name, sama, kadang-kadang ketika melakukan pembayaran, when uangnya he makes dikembalikan. payment, he gets the payment back. The money Oh, Oh, Alice, executed. Yes, yes. It Ya, starts ya. like this. And one Semuanya day you dimulai find seperti your ini. family, your next Dan of kin suatu hari in the kamu middle mendapati of the keluargamu, kerabat sanctions. So terdekatmu, they are berada di collateral tengah-tengah of the sanksi. sanction. My son Jadi is- mereka is, menjadi korban sampingan dari sanksi itu. Anakku juga begitu. Aku diharapkan segera menjadi seorang nenek, tapi aku tidak akan bisa berada di sana. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak akan bisa berada di sana. Ibuku akan berusia 80 tahun tahun depan. Aku tidak akan bisa berada di sana. Hal-hal seperti itu benar-benar berdampak, dan memang itulah tujuannya. Sanksi itu dimaksudkan untuk memengaruhi kesehatan mentalmu. Dimaksudkan untuk memengaruhi tekadmu, ketahananmu. Dimaksudkan untuk memengaruhimu secara finansial, moral, dan psikologis, agar kamu begitu sibuk mencari solusi atas berbagai masalah hingga tidak punya waktu tersisa untuk melanjutkan perjuanganmu. Perjuangan anti-imperialis, anti-kolonial, atau perjuangan apapun yang kamu jalani. Maksudku, itulah yang mereka inginkan. Dennis Shakur Caring, Liz Wesley. It's quite scary, I must say. Yes. I wonder how you can. enamat na zagamanis rapasi bisa sexual kada pingiling. Maksudku, bagaimana menapisinya secara psikologis untuk dirimu sendiri? Apa yang membuat kita mendorid tonight itu benar? In that moment. Thank God I arrived into a foreign country at the time. when I Syukurlah, heard about saya tiba di sanctions. negara I asing had pada saat friends saya mendengar that were tentang there, sanksi itu. and that was my immediate Saya support punya system, teman di even sana, financially, dan because merekalah sistem when dukungan you saya want to saat pay itu, your hotel bahkan secara bills, finansial. and then it's declined, Karena ketika Anda ingin membayar tagihan hotel dan ditolak, ingin membeli sebotol air dan ditolak, Anda sadar bahwa Anda tidak bisa melakukan apapun. Jadi Anda perlu memiliki sistem dukungan yang kuat. Penting untuk memiliki teman di sekitar Anda yang membantu Anda tetap menjadi manusia. Ya, Nina Anda bisa menoram. Tignaran Asbo. Ibada ingin tinsus hat to a thing when seps pranger. I listen to a lot of music, so I have my Deezer accounts and I use. Jadi saya punya akun Deezer dan saya ingin menyalakan saluran musik saya terputus. Saya berpikir apa itu? Bahkan musik, Netflix, terputus. Jadi kamu terputus dari semua hal yang kamu lakukan. Kamu ingin membeli buku, biasanya kamu pergi ke Amazon atau Fnac atau semacamnya, kamu memesannya, lalu dikirim.
Sekarang kamu tidak bisa melakukan itu lagi. Kamu harus beralih. Kamu harus membangun ekosistem baru di sekitarmu yang berada di luar Eropa yang diduduki. Kinaus step seperti Tebestes Ningling. Das Reichsdrank were just mencuri bank til baju basu porfari penemros tuem onfigurasi ulingska. You have to reconfigure everything in your immediate day-to-day. Itu poin yang sangat bagus. Bisakah kamu memberi sedikit saran? Karena maksudku, sekarang kita sudah berjumlah 59 orang. Sejauh ini ada 2 orang Swiss, tapi akan ada lebih banyak lagi, ratusan, mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu. Alat ini tidak akan melepaskannya. Ada argumen kuat bahwa Uni Eropa akan mempertahankan daftar sanksi Rusia ini tanpa batas waktu. Bahkan jika perang berakhir, karena sekarang mereka bisa mengaitkannya dengan apakah Rusia membayar reparasi atau tidak. Mereka akan mempertahankan alat ini dan terus menambahkan semakin banyak orang ke dalamnya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan orang sebelum mereka masuk ke dalam daftar itu? Jika mereka takut, maksudku, aku takut sekarang. Aku takut. Apa yang harus kulakukan jika aku tidak ingin berhenti melakukan apa yang kulakukan? Dan jika itu sudah terjadi, lalu bagaimana? Apa rekomendasinya? What are the recommendations? I think maybe you have a bit of advance because you are Saya rasa mungkin kamu punya sedikit keuntungan karena kamu berada di bagian dunia yang berbeda. Kamu mungkin sudah memiliki rekening bank dan hal-hal seperti itu di Jepang atau di tempat lain. Itu rekomendasi pertama. Pastikan kamu memiliki rekening bank di suatu tempat yang tidak menerapkan sanksi. Cobalah untuk mendapatkan kartu kredit UnionPay dari Tiongkok atau dari negara lain yang tidak secara sistematis menerapkan sanksi. Karena beberapa negara hanya mengikuti sanksi internasional ketika diberlakukan oleh PBB atau kadang oleh OFAC, karena orang Amerika itu seperti koboi dunia, kamu tahu. Tapi hal itu mulai berkurang. Jadi usahakan untuk memiliki rekening bank atau sesuatu di bagian dunia yang tidak menerapkan sanksi. Asia, dunia Arab, tempat-tempat seperti itu. Arabic world, stuff like that. Tidak instauri kunci, dunia tumem finim insheng buik, tetapi hanya memerlukan sedikit riset. There are ways, but it is really cumbersome. Ada caranya, tapi memang sangat merepotkan. Saya harus bilang, mungkin suatu hari saya harus membuat video berisi saran, semacam tutorial. Ya, tolong. Saya pikir saya akan mempertimbangkan untuk melakukannya karena tidak tentu saja. Maksud saya, kita tertawa, tapi ini bukan hal lucu. Ini sebenarnya soal bertahan hidup. Bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia kripto, keluarlah dari Binance dan semua platform terpusat itu, karena mereka akan menutup akun Anda. Begitu Anda masuk daftar sanksi, Anda dapat mengakses platform-platform tersebut. Jadi pindahlah ke dompet eksternal, Ledger, Trezor, apapun. Gunang itu, MetaMask, gunang itu. Dan guna semua ini, ya saat media sosial, penyelesaian dan semacamnya, carilah penyelesaian berada di RSDU. Outside of Europe as providers. Apakah Srais Wardits nebal mereboy kalau YouTube-mu dan memonetisasinya? No, I have it. Saya vasu bipililnya. Pfeira di pusnya. En semamizing menggelis pustan video saya sabtu tidak seluruh kenanya. Namun, monetisasinya saya dicabut Google berbasis Irlandi. Google is based in Ireland. Ya. They pay En Malmender Nedift Rening Subes. Rething nu te fru NZ du bout. In the Chmike min Dirvam Samlainan, Appleguth Idem Adning when Tangi de Ganai Sangsi. 2 people sanctions. But Itu tapos sa, isa masih punya salurannya. Nama mas ada mengunggah video, sino bisa. I can still post up until now. Aku masih bisa memposting untuk saat ini, meskipun mereka mungkin akan menghapusnya nanti. Maksudku, Diana Panchenko juga ada di daftar terakhir bersama Jack dan Xavier. Dia punya saluran YouTube dengan sekitar 2 juta pengikut. Dan sebelum sanksi diberlakukan, 3 atau 4 bulan yang lalu, kalau tidak salah, YouTube menghapus salurannya tanpa penjelasan apapun. Aku ingat itu karena aku meretweet apa yang dia tulis tentang hal itu. It's dari tim mekanisme lain. In simen tempo amlinkin sang. Isim tight for the tavethain,
nagtatwi salarizin untuk memberi tekanan pada platform. Always Babkir is ai for umbrella ramtang o platform lainnya. Ya, Rumble and other platforms. That's the point. That's what I wanted to say. Itulah intinya. Itu yang ingin saya katakan. Kamu perlu mendukungnya di platform lain, Rumble dan yang lainnya. Saya biasanya mengatakan kepada orang-orang di Afrika, kita perlu memiliki platform kita sendiri. Selama kamu hanya menjadi tamu, kamu bukan pemilik platform itu. Kamu harus mengikuti aturan yang dibuat orang lain karena kamu hanyalah tamu, seorang klien. Mereka mengubah aturannya, nasib buruk. They change the rule, bad luck. And I know you have Bermanfaat to go you, to kamu harus any segera other pergi. recommendation Ada rekomendasi for lain, to misalnya exchange untuk Jack Rumble Bode yang sudah ada di now daftar itu since sejak Senin. Monday on that list. Ada hal yang ingin saya Anything else silakan? you should do immediately? Well, I think immediately try Ya, to menurut have saya, accounts dia outside sebaiknya the segera European mencoba Union. memiliki rekening di luar Uni First Eropa. thing first. Pokoknya, And then yang paling maybe penting like dulu. this, I Lalu understand mungkin that saya his paham bahwa editor editornya is ada di in Prancis. France. Saya tidak tahu apakah I don't itu know if editor the- untuk the- buku-bukunya the dan editor of his sebagainya, books and stuff tapi like saya that, so kira I dia guess we mendapat get uang money dari from sana on dan that and seterusnya. stuff like that, so maybe Jadi mungkin dia harus find a mencari way cara to untuk sign a menandatangani contract with kontrak another dengan editor that penerbit is not lain yang meant tidak to- harus that mematuhi is not- sanksi Uni does not Eropa have to atau hal comply semacam with itu. with the sanctions Bagi of the dia, European ada Union. banyak hal yang harus So for him, diurus. it will be very- Saya tidak tahu it will apakah be dia a lot punya of keluarga stuff di that he has Swiss. to do. I don't know Jelas if he dia has bisa kembali family ke in Swiss karena saya Switzerland. pikir dia tinggal Obviously, dekat he would be able perbatasan. to go back Jadi to bahkan Switzerland lewat jalan because he darat is pun living bisa. close to Switzerland. Tapi So saya he tidak can tahu go apakah there dia by ingin swimming. melakukan itu. I don't know if Karena he dia wants meninggalkan to do Swiss that dulu juga because karena alasan he tertentu. moved out of Switzerland in the first place for some reasons. Yeah, and why Ya, he's dan out of begitu dia Switzerland, berada di once Swiss, he's in dia ada angkatan Switzerland, Swiss he wouldn't ke Uni get back Eropa. into the EU Dan that's got anymore. menjadi boing thing to He see. would be locked in. That's the problem. That's actually the problem. So for me, Illustrisanya, sebenarnya, itu masalahnya. Jadi bahasa Sergi, ini hal yang Euroclubis just ing ide de muflikur, just say Turki met dengan tikir sesuatu Eropa pemiliki maskapai dan makin maskapai kita nimbul sekarang strawberry thing. Posisikan diri anda pada kembali. Repositioning yourself. Yeah. Just again, ladies and gentlemen, we are at the point Hadirin where we're sekalian, talking kita about sekarang berada pada titik di mana kita membicarakan bagaimana memberi nasihat kepada warga Uni Eropa dan warga Swiss tentang cara melarikan diri dari benua ini. Inilah yang berhasil dilakukan oleh monster di Brussel itu. Dan sekali lagi, inilah yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun terhadap orang-orang di luar benua. Hanya agar kalian tahu. Just so you know. And you know, even in Jack's Dan kamu tahu, bahkan dalam kasus Jack, mereka bilang itu karena dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Ukraina. Padahal Ukraina bahkan bukan bagian dari Uni Eropa. Lalu mereka menjatuhkan sanksi kepada orang-orang dari negara yang juga bukan bagian dari Uni Eropa, seperti Swiss, hanya karena pendapat mereka tentang negara yang juga bukan bagian dari Uni Eropa, Ukraina. Ini gila, benar-benar gila. Tapi seperti yang aku bilang, mereka sudah melakukannya sejak lama. Di Afrika, kami sudah mengalaminya selama puluhan tahun. Ini sudah menjadi hal yang normal bagi kami di Afrika. Jadi mungkin itu sebabnya kamu melihatku sedikit tersenyum, karena kami sudah melewatinya. Itulah yang sedang aku lawan. Ini bukan hal baru, tapi aku terkejut bahwa Swiss bisa sampai pada tingkat ketaatan seperti itu terhadap Uni Eropa. Dan ketika aku melihat kita sedang membahas perjanjian bilateral dan hal-hal semacam itu, aku berpikir, ya sudah berakhir. So sidu tumongert negara ini. It's gone. We've lost the country. Natalie, and I must tell you, I Natalie, apologize again. aku harus memberitahumu. Aku sekali lagi minta maaf karena tidak menyadari betapa menjijikannya seluruh rencana ini. Dan karena tidak tahu apa yang telah terjadi padamu, serta bagaimana hal ini telah digunakan untuk merugikan orang Afrika. Aku menyesal karena tidak tahu. Dan aku berjanji padamu, aku akan berusaha membuat mereka membayar, jika itu mungkin dilakukan. Mereka mungkin akan membuatku membayar lebih dulu. Kita harus terhubung. Kita harus terhubung. We need to connect. The only solution for me is solidarity because it goes across. Satu-satunya solusi bagi saya adalah solidaritas, karena solidaritas melampaui batas, melampaui benua. Ini adalah persoalan kemanusiaan tentang hak asasi manusia dalam arti yang sebenarnya. Arti yang sebenarnya ya.
Jadi kita benar-benar perlu mengerahkan seluruh energi, gagasan, dan ketangguhan kita bersama karena musuh yang kita hadapi adalah monster. Sendirian kita bisa memukulnya sedikit, tapi tidak bisa menghancurkannya. Stemi Jejens, the steam sterber bersama, hükümet distopie, yang ingin beringesakan gord di seluruh dunia. Reality that they want to impose on us worldwide. And the first point will be to create Desin poin pertama yang adalah menciptakan sebuah platform di mana dapat berbagi pengalaman, tips, segala hal, mencoba berbagi ide, dan kemudian membangun dari sana. Maksud saya adalah tindakan kolektif, tanpa membangun piramida, tanpa membangun jalur terfor. building a flat network. Tenezia. Natalie, semua help besro umselis ready. Today. Thank you. Semangat stepsis. Terima kasih.